Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 25 Oktober 2020 adalah hari Minggu biasa ke-30. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 22 ayat 21 sampai 27. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 5c sampai 10. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sebuah hukum yang baru. Dewasa ini muncul suara kritis dari kelompok tertentu. Hukum kita di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lepas dari salah atau benar pendapat tersebut, suara tersebut mau mengatakan bahwa ada ketidakadilan dalam hal penegakan hukum. Ada kelompok tertentu, khususnya yang punya kuasa, seakan-akan tidak bisa disentuh oleh hukum, sementara yang tidak punya kuasa menjadi korban dari hukum yang justru ada dalam tangan penguasa. Intinya, ada ketidakadilan hukum. Saudara terkasih, ketidakadilan itu tidak hanya terjadi pada zaman kita, tapi juga di zaman Yesus. Dalam hidup keagamaan orang Yahudi, ada kelompok elit religius tertentu yang bertugas membuat dan menetapkan hukum dan aturan keagamaan, sekaligus bertugas mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hukum tersebut. Kelompok elit itu dikenal dengan nama kaum Farisi dan ahli Taurat. Yesus sering mengkritik kelompok ini sebagai orang munafik karena mereka menetapkan hukum dan aturan keagamaan, tetapi mereka sendiri tidak mau melaksanakan hukum itu dalam kehidupan setiap hari. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan sebuah pertanyaan jebakan yang diajukan kepada Yesus. Pertanyaan jebakan itu disetting oleh kaum Farisi dan diajukan oleh seorang ahli hukum Taurat. Manakah hukum yang paling utama dalam hukum Taurat? Jawaban Yesus singkat, tepat, dan jelas, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus menyentuh inti hukum Taurat yang mengatur hidup keagamaan orang Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, hukum kasih itu ditulis pada 2 loh batu yang mati. Sementara dalam Perjanjian Baru, hukum kasih itu ditulis oleh Roh Kudus dalam hati manusia yang hidup, karena Allah itu kasih, dan kasih itu telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dan bekerja di dalam hati kita akan terus-menerus membantu kita untuk melaksanakan hukum kasih itu, sekaligus mengontrol dan mengingatkan kita apabila kita melanggar hukum kasih tersebut. Yang perlu kita buat adalah mendengarkan suara Roh di dalam hati kita dan mohon bantuan Roh Kudus agar kita tetap tinggal dalam kasih itu. Intimitas dengan Allah dalam doa dan solidaritas, berbuat kasih kepada sesama, khususnya yang susah dan yang menderita. Semoga demikian. Amin.